nanti mungkin ada sedikit apa yang, kalian ingin, tanyakan gitu atau, eee, nanti kalian mau menyampaikan apa, saya sedikit mungkin menyampaikan ya karena beberapa minggu kemarin memang ada beberapa, mahasiswa yang masih kebingungan gitu, seperti apa sih karya akhir di sarjana terapan dan lain-lain. Nah, saya share sedikit dulu soal soal mungkin dasar kembali ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kalian, menyusun karya akhir, itu setidaknya ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu gitu. Yang pertama adalah bukan judul dulu gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu mengajukan judul terlebih dahulu gitu, tapi tidak ada, alasan atau kalau bahasa ilmiahnya research gap yang terjadi gitu. Jadi kalau menurut saya pertama kali yang harus kita tentukan adalah topiknya dulu gitu. Topiknya itu kalian, minatnya di mana. Misalnya, saya mencontohkan, minat saya pribadi dulu ya, karena saya memang latar belakangnya adalah di sistem informasi akuntansi, tentunya topik yang, sesuai dengan saya adalah mengenai teknologi di bidang akuntansi gitu. Jadi setiap ada teknologi di bidang akuntansi, itu, eee, saya selalu geluti lah, kira-kira seperti itu. Nah, langkah berikutnya, ketika kita sudah menentukan topik nih, misalnya, oh sekarang yang sedang ramai itu isu soal misalnya, apa ya, misalnya soal, ERP misalnya, Enterprise Resource Planning gitu. Nah, berarti kita sudah tentukan tuh topiknya, ada ERP gitu, kemudian, di dalam tadi teknologi akuntansi. Nah, masalahnya, ketika sudah menentukan 2 hal itu tentunya kan kita, terbesit pemikiran gitu ya, kenapa sih ERP gitu, emang masalahnya ada apa? Nah, sebelum kita melanjutkan ke, tadi mengenai judul, nah kita harus tahu dulu masalahnya. Misalnya ternyata setelah kita cari nih di internet misalnya, masalahnya memang banyak implementasi ERP di Indonesia itu, tidak semuanya berhasil, gitu. Nah, jika menemukan masalah tersebut, nah baru kita membahas soal, judulnya, begitu. Nah, oleh karena itu biasanya saya menganjurkan nanti kalian, membuat namanya matriks, matriks penelitian dan matriks masalah. Jadi tujuannya untuk mendata kira-kira apa saja sih masalah-masalah yang terjadi dan kemudian dukungan dari sisi, eee, ilmunya yaitu penelitiannya itu sudah banyak memang diteliti, gitu. Nah, nanti kita akan coba, lihat bersama-sama, tapi sebelum itu, saya utarakan dulu ya, sebetulnya objek kita apa sih? Gitu. Jadi sebetulnya sangat luas sekali ya teman-teman, tidak terbatas kepada slide PPT yang saya tampilkan ini bahkan ya. Tapi, saya bisa menyebutkan contoh-contohnya saja ya, misalkan kalian objeknya bisa di kementerian, bisa juga di institusi sektor publik lainnya, contohnya misalnya seperti sekolah, yayasan, NGO, gitu. Kemudian kantor akuntan publik juga boleh, desa, kecamatan, BUMDes gitu, rumah sakit. Bahkan perusahaan swasta pun boleh sebetulnya, asal memang, concern kita adalah di sektor publik. Contohnya misalkan kita masuk ke dalam perpajakannya, begitu, atau kita misalkan masuk ke dalam, apalagi laporan akuntabilitas misalkan seperti itu boleh gitu. Bahkan objeknya kalau kita, wajib pajak boleh tidak? Boleh wajib pajak. Artinya ada orang pribadi ya, bukan institusi, itu boleh juga. Kemudian boleh juga auditor, ya, boleh juga misalnya auditor atau akuntan di sektor publik, atau boleh juga ASN, bahkan boleh juga pegawai di pelayanan publik dan UMKM, gitu. Jadi sebetulnya objek di dalam penelitian itu sangat luas sekali dan tidak harus terpaku kepada, "Oh, saya harus di rumah sakit nih, saya harus di yayasan nih," enggak. Tergantung dari,
apa yang mau kalian teliti di sana gitu, yang tentunya memang sesuai dengan keilmuan kita. Nah, contoh topiknya ini juga, banyak sekali tapi, saya bisa, kasih sedikit contoh lah, misalkan soal sistem keuangan desa, ada ISEK 35 gitu ya, kemudian ada e-filing, e-budgeting, procurement, sistem pengendalian intern, good governance, government misalnya. Nah, itu beberapa contoh topik. Atau seperti misalkan di teknologi itu juga bisa. Bisa juga, kalian meneliti sektor teknologi. Nah, ini juga kan teknologi nih, ada e-filing, e-budgeting, procurement itu teknologi. Nah, kemudian, kita masuk ke metodenya gitu kan. Metode itu kan ada banyak sekali ya, bisa kualitatif, kuantitatif, bisa, kalau di sarjana terapan lebih berkembang lagi, ada project, ada prototype gitu. Jadi sebetulnya di sarjana terapan itu kita lebih dimudahkan sebetulnya. Nah, kata kuncinya apa di dalam judul nih? Biasanya berupa kalau kita bicara soal ini ya, ada unsur kalian risetnya misalkan soal kualitatif atau kuantitatif. Kata kuncinya biasanya judulnya itu analisis, identifikasi gitu. Biasanya ya, tapi tidak tidak terpaku kepada dua hal ini. Nah, contohnya misalnya ya, tadi selain analisis identifikasi bisa juga evaluasi nih, ada kata-kata, evaluasinya, begitu. Misalnya, karena yang saya contohkan karena memang yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, jadi kurang lebih, seperti ini contoh yang bisa saya contohkan. Misalnya evaluasi keberhasilan implementasi sistem akuntansi berbasis cloud computing dalam organisasi pemerintah misalnya. Nah, ini bisa juga. Gitu, karena kan rata-rata sudah menggunakan, cloud computing ya teknologi itu atau ERP tadi, bahkan UNJ sendiri sudah menggunakan itu dan kalian boleh, apa, riset di UNJ misalnya. Nah, metodenya bisa kualitatif atau berupa kuesioner gitu, yang tadi seperti saya bilang ya. Jadi kuesionernya bukan untuk mengukur pengaruh karena di sarjana terapan ini sesuai dengan arahan dekanat, itu tidak boleh lebih dari satu variabel. Jadi kalian bisa boleh satu variabel. Sebetulnya tujuannya baik, untuk apa? Supaya, eee, mudah gitu, satu variabel saja. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, saya evaluasi keberhasilan implementasi sistem akuntansi, gitu. Jadi metodenya, misalkan kalian bisa boleh kualitatif, boleh juga kuesioner. Nah, ini ada nih kalau kalian, lihat ya teorinya IS success model itu kan ada banyak tuh. Nah, kalian bisa tuh memberikan kuesioner kepada misalkan kalau kita objeknya UNJ gitu kan, UNJ juga kan sektor publik tuh, sudah menerapkan berbasis cloud computing atau namanya itu apa ya, saya lupa ya. ERP di sektor publik apa ya? Kok saya lupa. Ada yang tahu nggak? Yang kalian magang kemarin? Saya lupa teknologinya. Ya, jadi bisa pakai itu. Jadi kalian nanti bisa menyebarkan kuesioner ke misalnya pegawai UNJ. Atau jika memang tidak mau bisa secara kualitatif. Jadi cukup wawancara 5 sampai 6 orang misalkan. Simpel gitu. Kalau kuesioner nanti bukan berarti untuk menguji pengaruh gitu ya. Tapi kita memang mengevaluasi keberhasilannya. Nanti ada kuesionernya, item kuesionernya ada juga di situ. Kita tinggal melakukan namanya analisis deskriptif. Jadi sebetulnya yang menjawab, aspek kualitas sistemnya itu, bagus atau enggak sih, nah nanti diukur, begitu. Nah, ini bisa juga. Nah, contoh lain misalkan analisis resistensi UMKM mengenai, PPh final misalnya. Nah, itu juga bisa juga. Oke. Jadi metodenya juga sama, bisa kualitatif, bisa kuesioner juga. Nah, ini menggunakan pendekatan teori innovation resistant theory, gitu. Ini juga sama, bisa analisis deskriptif, bisa juga dengan kuesioner, begitu. Jadi sebetulnya tergantung dari, minat teman-teman di mana.
Nah, ini kan resistensi ada 4 tuh, ada, tradition barrier, ada innovation barrier, dan lain-lain. Nah, itu juga boleh juga. Jadi nanti hasil akhirnya adalah kita apakah si UMKM sebetulnya, apa sih faktor yang membuat dia, nggak mau gitu kan membayar pajak gitu. Terus misalkan lagi ada lagi evaluasi penerimaan e-filing gitu pada, misalkan, e-filing pada wajib wajib pajak pribadi misalkan, termasuk target respondennya nanti bisa saya. Jadi hanya, kita, menguji gitu ya, apakah sebetulnya apa sih masyarakat tuh sudah menerima, familiar nggak sih dengan teknologi e-filing gitu kan, seperti itu. Nah, itu kalau kuesioner. Kalau kualitatifnya berarti kan kalian, bisa wawancara juga. Termasuk mungkin, teman-teman kalian sendiri yang sudah, mempunyai NPWP dan membayar pajak gitu, melaporkan pajak gitu ya misalnya, atau bisa juga orang tua kalian. Nah, itu kan simpel gitu. Nah, ini pendekatannya menggunakan teori UTAUT. Nah, kenapa saya bilang di setiap judul itu harus ada, teori yang melatar belakangi ya, karena memang ya itu kita, bedanya dengan sarjana dengan yang lainnya, gitu. Nah, misalkan ada lagi evaluasi kesiapan teknologi sistem keuangan desa. Ya, di desa itu kan masing-masing kalian misalkan tinggal di mana, di desa apa gitu kan. Nah, itu kan, di setiap desa pasti menggunakan sistem keuangan desa, gitu. Nah, kita melakukan evaluasi nih kesiapan teknologi dari desa tersebut. Apakah, sudah siap atau enggak gitu. Nah, teori yang dipakai namanya Technology Readiness Index, gitu. Jadi ada 4 dimensi, ada optimism, innovation, kemudian ada discomfort, sama insecurity. Nah, nanti dimensi itu kita tanyakan ke pegawai desa di sana, atau wawancara misalnya, kita wawancara sesuai dengan teori TRI ini, gitu. Ada item item kuesioner di sana. Nanti kalian menanyakanlah ke pegawai di sana, gitu. Semua judul tadi, itu baru bisa kalian lakukan jika ada permasalahan yang terjadi, gitu. Jadi kata kuncinya sebetulnya masalah, ya. Begitu ada masalah itu bisa diteliti, bukan misalnya kalian, "Ah, itu karena dekat di tempat tinggal saya," gitu kan, atau "Karena saya pengen, kayaknya gampang deh." Nggak bisa gitu, karena ilmiah itu segala sesuatunya harus ada dasarnya. Salah satunya adalah ini, adanya permasalahan. Nanti, di beberapa slide terakhir, saya tunjukkan bagaimana caranya kita mencari permasalahan. Nah, itu untuk, itu ya. Ada lagi misalkan evaluasi kesesuaian tugas teknologi, Siskedes misalnya, pakai pendekatan task technology fit. Banyak, teori itu banyak sekali. Jadi, sebetulnya, bisa dibilang itu gampang gitu, lebih lebih sulit kalian kuliah misalnya begitu. Nah, kalau ini beberapa judul yang berupa project dan prototype. Nah, contohnya judul yang ada memuat, hal tersebut biasanya ada perancangan, ada pembuatan, ada implementasi, ada identifikasi, gitu. Nah, contohnya seperti ini, misalnya kita melakukan perencana e-budgeting gitu, institusi sektor publik. Jadi misalkan salah satu contohnya ya, misalnya salah satu sektor publiknya misalkan, eee, TK gitu ya, TK swasta atau TK negeri misalkan, mereka belum adanya e-budgeting gitu. Malah latar belakangnya bisa, kenapa sih e-budgeting penting, kenapa misalkan permasalahannya ada data seperti apa, data yang, mengatakan bahwa, eee, institusi sektor publik itu kebanyakan tutup gitu, tidak sustain gitu. Bisa juga nanti kita studi kasus di tempat, institusinya. Nah, di tempat institusinya nanti, kita bisa melakukan namanya wawancara pendahuluan, itu juga boleh dibawa ke dalam permasalahan. Nah, itu bisa nih kita membuat perancangannya, misalnya kita bisa membuat, desain e-budgeting-nya. Jadi kayak semacam kira-kira, software itu seperti apa. Kalian tidak mesti harus membuat software itu, tapi boleh misalkan
hanya gambaran-gambaran software-nya, misalkan menggunakan Canva, gitu. Nah, bisa juga tadi, kalau menghasilkan prototipe sistem informasi, ya itu lebih bagus lagi. Dan, bukan berarti kalian yang harus bikin gitu, boleh kalian misalkan menggunakan pihak ketiga, misalkan punya teman di teknik informatika, minta mereka untuk membuat sistem informasi, itu juga boleh. Nah, yang ketiga misalkan kita membuat sistem pengendalian internetnya, membuat SOP, membuat flowchart gitu, itu boleh juga. Contoh lain misalkan prototipe cost analysis gitu ya, seperti yang tadi malam, saya sampaikan di grup, salah satunya bisa menggunakan perhitungan PBB gitu ya. Targetnya misalnya, eee, rumah tangga gitu kan, di setiap rumah kan biasanya membayar PBB gitu. Nah, ini saran saya misalkan mendekatan beberapa teori-teori. Nah, karena ini pembuatan sistem misalkan kita nanti, menggunakan teori misalnya, teknologi acceptance model. Jadi untuk mengukur penerimaan teknologinya. Nah, bisa nanti, eee, hasilnya sama seperti tadi, SOP bisa, kemudian pengendalian intern, analisis, kalian menganalisis cost and budgetnya gitu. Nah, pertanyaannya mulai dari mana sih? Nah, ini, harusnya memang di paling awal itu saya memberikan ini, karena saya pikir, tidak jadi masalah, tapi ternyata beberapa mahasiswa yang saya, tanya jawab dan wawancarai memang dari kalian masih tersendat gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa ini, harus kalian buat gitu untuk saya kontrol ke kalian juga dan nanti saya akan bantu untuk follow up ke dosen pembimbingnya. Gitu. Tapi jangan sampai, begini, kalian mengeluh, jarang bimbingan gitu ya, dosennya, jarang susah untuk ditemui, tapi pada saat ketemu kalian masih mentah, kalian masih, banyak kekurangan, ya ya gimana gitu kan. Nah, oleh karena itu nanti, eee, apa ya, kalian bisa membuat namanya matrik permasalahan dan penelitian. Nanti saya akan jelaskan untuk, sesi khusus mengenai matrik permasalahan dan matrik penelitian itu seperti apa. Nah, ini ya nanti, wajib kalian harus mengisi link Monef, karya akhir ini, ya tujuannya untuk supaya saya bisa melakukan tracking dan saya bisa bantu untuk follow up ke dosen pembimbingnya gitu loh. Jadi tidak satu pihak saja saya, memihak kalian atau memihak ke dosen pembimbing. Nah, ini bisa kalian, cek di sini ya. Ini ada link Monefnya di sini nanti kalau kalau dibuka akan seperti ini, gitu. Ini wajib kalian isi setiap, 2 minggu sekali, itu biar saya tahu progresnya juga, dan di sini kalian bisa sebutkan nama lengkapnya, kemudian kelas berapa, judulnya apa, nama pembimbing, kemudian di sini ada matrik permasalahan dan matriks penelitian, gitu. Contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Saya mulai dari matriks permasalahan dulu ya. Nah, di sini ada namanya matriks permasalahan. Nah, contohnya misalkan saya judulnya adalah, sebetulnya judul itu terakhir. Jadi kita misalkan saya tertarik nih tentang kenapa sih, UMKM itu tidak mau membayar pajak gitu ya. Nah, maka saya cari tuh. Nah, caranya kan gampang, karena saya tertarik, kepada misalnya, kenapa sih UMKM itu, pada sulit membayar pajak. Nah, misalkan saya cari, keyword-nya gampang sebetulnya. Kalian tinggal klik Google aja. Nah, di sini bisa cari nih misalkan, eee, permasalahan UMKM tidak membayar pajak. Nah, kan nanti akan muncul semua tuh. Nih di sini misalkan online pajak gitu. Nih di sini juga ada tuh pelaku UMKM takut berurusan dengan pajak. Nah, kalian kumpulkan dulu si permasalahan-permasalahan ini, gitu ya. Nah, letakkannya di sini, misalkan masalahnya ini saya sudah sedikit memberikan contoh,
ada beberapa masalah, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, contohnya ini nih, di artikel itu 5 permasalahan UMKM yang sering terjadi, ternyata kalau kalian lihat di sini ya, nih, hanya, dari sekitar 60 juta pelaku UMKM, saya gedein lagi, ya ya. Nah, dari 60 juta, bayangkan UMKM kita itu penyumbang salah satu PDB tertinggi dan jumlahnya, menurut data ini ya, ada 60 juta pelaku UMKM. Tapi hanya 2,5% saja yang membayarkan atau melaporkan pajak gitu kan, gitu. Jadi artinya apa? Artinya kan ada memang permasalahan gitu. Seharusnya, ini bisa dioptimalkan gitu. Nah, ini semua masalah itu kalian kumpulkan, misalkan di sini, ada lagi nih di sini namanya, 74% UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan. Kesimpulannya apa? Pembiayaan itu kan bisa bisa misalkan di perbankan ya, bisa, didanai ketika memang mereka punya laporan keuangan gitu kan. Dan ketika ada laporan keuangan ya ada kayak informasi perpajakannya gitu. Nah, kemudian di sini lagi saya, eee, di sini misalkan kesulitan menggunakan e-filing gitu. Ini memang agak-agak nggak nyambung nih, karena memang ini hanya contoh ya, tapi yang relevan ini hanya 2 dan 4, 2 dan 3 ini, gitu. Ini yang sudah cukup artinya kan, statement bahwa kenapa sih baru kalian bisa menjawab tuh, kenapa sih UMKM pada nggak mau bayar pajak gitu. Nah, makanya kalian misalkan, eee, bukan misalkan membuat prototipe nih, tapi kalian hanya ingin, riset kualitatif atau kuantitatif misalnya. Saya ingin, eee, apa ya, ingin mencari tahu gitu ya, bagaimana sih kan UMKM itu kan, melaporkan kan melalui sistem, DJP ya, sekarang kan lagi sampai tanggal akhir Maret kan lagi dibuka tuh. Nah, kalian ingin tuh bahwa apakah masalahnya gara-gara e-filing gitu kan, atau masalahnya memang apa nih, gitu. Nanti semuanya akan terjawab ketika kalian mencari lebih dalam soal ini, gitu. Nah, setelah menemukan permasalahannya nih, kalian sudah menemukan nih permasalahannya nih kan, bahwa pajak memang jarang disentuh oleh UMKM. Selanjutnya adalah kalian membuat namanya matrik penelitian. Nah, tujuannya apa sih matrik penelitian? Tujuannya adalah, karena harus ada landasannya gitu intinya, gitu ya. Jadi kita bisa mencari tahu penelitian terdahulu itu seperti apa, dan apa yang bisa kita ibaratnya, perbedaan dengan penelitian yang lain itu apa sih, gitu loh. Nah, saya punya satu trik lagi untuk kalian selain tadi ya, biasanya kan kalian mencari di Google Scholar gitu ya. Misalkan soal e-filing pajak, nanti kan akan banyak nih muncul. Nah, saya punya, sekarang kan AI itu ada banyak sekali. Nah, ini ada namanya, Elicit ya. Mungkin di beberapa minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan ya, Elicit. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk, melakukan resume penelitian terdahulu yang relevan gitu. Nah, contohnya misalkan ya, Elicit Elicit. Ini saya udah coba ini. Misalkan tadi kan karena saya memakai pendekatan teknologi asesmen model, jadi keywordnya itu saya thumb e-filing. Nah, ternyata ada banyak banget nih yang muncul dan menariknya kalau di pakai software ini, kita bisa langsung melihat nih, dia abstraknya gimana, temuannya apa, metodenya pakai apa, kemudian outputnya diukur dengan apa, gitu ya. Bahkan kalau kalian kurang ya, kalian bisa, menambah di sini misalkan ini ya, ada theoretical framework. Jadi dia pakai teori apa sih? Nah, ini yang bisa kalian contek, bisa kalian adaptasi. Contoh ya, misalkan saya klik
theoretical framework-nya. Jadi dia pakainya teori-teori apa saja. Nah, ternyata ada nih, oh pakai TAM. Oh, ada lagi namanya text-text theory and e-filing adoption gitu. Ada juga yang tidak, menyebutkan. Oh, ada juga yang pakai TPB. Nah, nanti kalian tinggal adaptasi. Nah, ini kan lengkap banget nih, gitu. Jadi sebetulnya kalian sangat dimudahkan. Nah, sehingga, saya semua ambil dari Elicit nih. Nah, sehingga jadinya akan seperti ini, gitu. Jadi referensi terdahulu dapat, nanti, bimbingan ke dosen pembimbing itu kalian sudah ada dasar-dasarnya gitu loh. Nanti kalau ditanya, "Kenapa kamu pilih judul ini?" "Oh, Pak, berdasarkan matriks permasalahan yang saya buat, ternyata 60 juta UMKM, hanya 2,5%-nya itu yang membayar pajak." Gitu. Nah, kan meyakinkan kan. Dari teori terdahulunya misalkan, Pak, eee, seperti ini hasil-hasilnya, ternyata memang banyak faktor. Salah satunya ya karena, e-filing itu termasuk yang bisa sangat berguna dengan persentase sampai 88%, gitu. Ini padahal penelitian terdahulu tuh udah bilang begitu 88%, tapi kenapa, eee, UMKM hanya 2,5% yang membayar pajak gitu, ini kan kontras gitu loh. Jadi sehingga itu layak untuk diteliti nih penelitian kita. Nah, kira-kira seperti itu, contoh matrik penelitian dan permasalahan. Begitu teman-teman. Jadi, ini sangat berguna sekali. Nah, ini harus kalian kerjakan karena apa? Supaya, dalam link yang nanti akan saya share, di sini ada link yang harus kalian isi gitu, mengenai materi permasalahan dan materi penelitian. Lalu di sini kalian juga, klik nih mau target risetnya apa, metodenya apa, apakah analisis deskriptif, kualitatif, dan lain-lain. Nah, teori yang digunakan apa juga, silakan kalian sebutkan. Nah, itu kan sudah tersirat nih di Elicit tadi ya, gitu. Jadi sebetulnya, nggak usah bingung-bingung, ini kan sudah ada nih tuh. Ada yang memang menyebutkan, ada yang tidak, gitu. Enak sekali gitu loh. Nah, kemudian di sini, nanti kalian melampirkan juga bukti bimbingan kalian. Nah, kalian kan harusnya sudah di bukti bimbingan kan sudah ada ya, nih saya supaya memudahkan, ini saya buat di dalam Google Sheet ini ada data pendukung. Nah, setiap bimbingan itu seharusnya ada namanya bukti bimbingan yang berupa kartu konsultasi nih. Sebetulnya kalian bisa download semua di web FE ya, di dokumen karya akhir lainnya. Tapi di sini saya langsung sebutkan secara eksplisit supaya meng-highlight kalian gitu. Nah, contohnya nih. Jadi di setiap bimbingan kalian itu harus membuat hal seperti ini gitu. Ini kan salah satu syarat untuk kalian apa ya, ujian sidang gitu. Ujian sidang, kelulusan, pemberkasan ini harus ada nih dan kalau nggak salah ada minimalnya. Setiap pembimbing itu minimal 4 kalau saya nggak salah ya, gitu. Jadi nanti kalian di setiap bimbingan, membuat ini, scan saja, nanti jangan lupa ditandatangan oleh pembimbing, gitu. Oh ini penulisan PKL ya? Nanti tinggal diganti aja, skripsi. Oh ini PKL, salah ya? Harusnya kalian lihat di sini, ada nih. Nah nih, ya nanti saya perbarui deh. Kartu konsultasi bimbingan skripsi FEUNJ. Ini kalau nggak salah. Nah di nomor 19. Nah ini nih, kok PKL adanya? Skripsi. Oh ini nih, nomor 13 ya? Nah harusnya seperti ini, gitu. Jadi nanti,
bukti bimbingan itu kalian kopikan ke sini, ya. Misalkan di tanggal kedua atau bimbingan kedua gitu. Jadi agar saya bisa melihat progresnya, dan nanti saya bisa bantu jadi kan gini, saya akan bisa bantu follow up ke dosen pembimbing ketika saya tahu perkembangan Anda gitu. Kalau kalian misalnya sudah menuliskan ini kan saya akan bisa memberikan buktinya gampang. Pak, ini mahasiswa sudah banyak sekali melakukan pembimbingan gitu, prosesnya juga sudah dilalui. Ya tolong dong dipercepat gitu pembimbingnya. Nah, saya akan bisa seperti itu. Tapi kalau kalian misalkan saya nggak tahu dan kalian sendiri tidak menulis di sini kan, nanti dosen juga akan bingung gitu. Oh ini nggak pernah bimbingan ke saya misalnya, seperti itu. Kalian nggak ada buktinya. Tapi kalau dengan adanya ini, baik dosen maupun baik mahasiswa sama-sama punya bukti. Jadi saya sebagai Korprodi, saya bisa menengahi kedua-duanya, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan dulu sampai sini terkait dengan yang sudah saya jelaskan dulu sebelum kalian ingin mendiskusikan sesuatu gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. siapa Saya nih? Natasha. Natasha. Iya, Pak. Ya, Saya Natasha izin bertanya, Pak. Kalau untuk yang UMKM tadi, Pak, misalkan ada UMKM yang omsetnya tuh harusnya udah bayar pajak. Nah, itu kita boleh nggak pakai cuma satu UMKM aja atau harus beberapa gitu, Pak? boleh satu UMKM kan tadi ini ya, studi kasus boleh. Kan saya bilang kualitatif boleh, kuantitatif. Jadi kuantitatif itu dalam konteks analisis deskriptif ya. Sebetulnya itu kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, kalau satu UMKM itu boleh juga asalkan memang UMKM itu kan sebetulnya tidak masuk ranah sektor publik ya teman-teman. Tapi kalian bisa menganalisis dari aspek perpajakannya gitu. Misalnya boleh nggak UMKM itu misalkan yang di bawah PTKP gitu, boleh nggak melaporkan pajaknya? Boleh gitu kan, melaporkan pajak kan belum tentu membayar pajak kan, seperti itu. Nah kemudian misalnya apalagi ketika UMKM-nya seharusnya membayar PPh final misalkan, PPh final kan seharusnya setiap omset ya. Nah, tapi mereka tidak membayarkan atau tidak membayar biasanya di daerah-daerah kan ada namanya PPN gitu. Nah, itu bisa. Gitu Natasha. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ada lagi? Ya, Rizky boleh. Oke Pak, selamat siang Pak Ayat. Saya izin tanya. Jadi judul saya alhamdulillah sudah disetujuin Pak sama uh, Dospem 1 dan Dospem 2. Tapi Mhm. emang ada beberapa perubahan gitu dan beberapa masukan tentang judul. Jadi yang awalnya itu analisis penerapan ISAK 35 menjadi penyusunan SOP pencatatan akuntansi pada Masjid X gitu. Nah, Ya. saya tuh agak bingung Pak tentang pembatasan penelitiannya nih Pak. Apakah itu boleh kalau misalkan saya SOP pencatatan akun misalnya pencatatan penerimaan aja gitu Pak? Karena kan di masjid saya ini kebetulan penerimaannya ada tiga jalan gitu ya. Maksudnya bisa melalui apa namanya kotak amal, bisa melalui transfer, juga bisa melalui scan QR gitu, Pak. Nah, itu apakah bisa cukup sampai di situ atau emang pencatatan akuntansi dari yang awal, misalnya yang end to end gitu, Pak, sampai jadi laporan keuangan itu bagaimana, Pak? Oke, prinsipnya sebetulnya kalau dibilang boleh atau tidak dalam penelitian, jawabannya boleh. Nah, masalah yang kedua adalah sebetulnya apa yang tadi saya ceritakan tadi bergantung kepada dosen pembimbing gitu. Jadi sebetulnya seninya adalah bagaimana caranya kalian meyakinkan dosen pembimbing dengan apa? Dengan bukti, dengan data gitu, dengan misalnya Rizky kenapa alasannya hanya penerimaan saja gitu, kenapa nggak sampai akhir. Nah, Rizky bisa berpendapat misalkan, "Oh ya betul Pak, karena ini, cukup kompleks," gitu. Untuk, kalau untuk semuanya mungkin sampai satu semester tidak bisa memungkinkan, tapi kalau misalkan, 1 semester bisa nih kalau hanya penerimaan. Karena penerimaan
kita membuat misalkan dari siklus yang masuknya, dari QR code-nya, dari gininya gitu. Seperti itu Rizky. Jadi komunikasi juga penting ya. Jadi nanti komunikasi dengan pembimbing, makanya bukti-bukti tertulis kayak seperti yang tadi saya bilang, nanti seharusnya kalian itu membuat begini nih bagusnya nih. Ya. Kalau kasusnya Rizky, ya, saran saya adalah Rizky membuat draft kotor atau rencana gambaran apa ya namanya ya, yang harus dibuat. Jadi jangan cuma lisan Rizky. Misalkan tadi apa perancangan apa ya? Rancangan SOP Pak, SOP pencatatan akuntansi gitu. Oke, perancangan SOP. Nanti termasuk flowchart nggak? Iya, nah ini juga hal yang saya mau tanyakan sih Pak, maksudnya nanti ke Mm-mm. Pak Ayat juga. Oke, perancangan SOP. Nah, nanti kamu buat karena di sana misalnya entitasnya ada dari donatur, ada juga ustadz misalnya, ada masyarakat, sehingga ini memang cukup kompleks gitu. Lalu nanti alurnya juga apalagi misalkan alurnya yang kamu harus lakukan tuh perizinan, lalu FGD misalnya. Kan untuk merancang SOP kan tidak bisa kita mendadak, "Ah, buat SOP ah," gitu, nggak gitu kan. Tapi kalian harus diskusi kan, gitu kan sih kamu diskusi dulu kan? Iya betul, Ibaratnya saya kayak juga bertanya-tanya Pak ke itunya, iya, kamu PKM. juga kan ada wawancara, FGD, gitu. Jadi proses saya itu untuk, supaya SOP-nya itu divalidasi oleh masjid, itu ya ada prosesnya gitu. Nah, saran saya Rizky membuat, desain seperti ini, gitu. Nah, sama seperti apa ya, kayak kita mungkin kalian magang ya, magang itu kan ada atasan, ada klien gitu. Nah, dosen pembimbing juga sama. Jadi gimana, caranya kita meyakinkan klien bahwa kita yakin dengan produk kita gitu. Seperti itu Rizky. Ada lagi? Jelas ya? Iya Pak, jelas-jelas Pak. Yang kedua, saya mau tanya Pak tentang SOP SOP itu sendiri. Nah, saya tuh agak bingung nih Pak, maksudnya SOP yang harus dibuat itu karena saya ini ngelihat ke beberapa referensi gitu. Ada SOP yang mungkin cuma bisnis prosesnya aja yang itu hanya flowchart atau ada juga yang included sama penjelasannya gitu Pak. Nah, kalau dari UNJ atau mungkin dari Pak Ayat sendiri yang pernah punya pengalaman di bidang SOP dan lain-lain, apakah emang ada bentuk bakunya Pak yang SOP itu seperti apa gitu Pak? Oke, nggak ada, Rizky. SOP itu sebetulnya kalau kita bicara SOP tergantung dari bahkan sesama lini bisnis yang sama ya. Contohnya kamu masjid. Masjid yang satu dengan masjid yang lain itu belum tentu sama SOP-nya. Dan formatnya pun boleh berbeda gitu, terserah. Kalau mungkin kalian belajar dulu SIA, bentuk flowchart itu ada banyak gitu. Tidak hanya misalkan flowchart ada IRD, ada DFD gitu. Bahkan flowchart sendiri banyak versinya gitu. Tapi nggak masalah gitu. Yang penting ada dasarnya gitu, Rizky. Nah, kemudian saran dari saya, karena akuntansi itu kan dekat dengan flowchart ya. Sebaiknya luarannya flowchart, Rizky. Jadi SOP itu kan flowchart itu kan berawal dari SOP ya. Walaupun flowchart-nya nanti bisa berbentuk tidak harus flowchart, misalkan yang lebih sederhana di FD misalnya itu nggak masalah. Oke Atau Pak, oke. yang lainnya gitu. Seperti itu, Rizky. Udah jelas ya? Jelas Pak. Jadi apa namanya? Apakah mungkin nanti saya akan koordinasi lagi sama dosen pembimbing, tapi di flowchart itu apakah perlu dijelaskan kayak misalkan bukan di flowchart ya kayak penjelasannya kayak ada COA-nya atau gimana gitu Pak? Betul, karena kan ceritanya kamu membuat flowchart penerimaan, apa namanya? Penerimaan sumbangan lah gitu Ya, istilahnya ya. penerimaan sumbangan. Berarti kan yang ideal sesuai dengan ISAK 35 ya gitu ya? Iya, betul Ya, Pak. seperti apa? Apakah memang di ISAK 35 harus membuat chart of account gitu, harus membuat apa? Ya ikutin gitu.
Karena kamu dasarnya tadi ISAK 35. Gitu. Kan ada banyak tuh misalkan kalau UMKM, SAK, EMKM gitu. ISAK 35 versinya gimana? Apakah harus ada chart of account-nya? Harus ada apanya? Gitu. Gitu, Rizky. Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Nanti Ya. saya kalau ada Kalau pertanyaan. ini kan kamu jangan terlalu banyak berpikir soal luarnya dulu kan. Ini kan nanti pada saat bab 5 dan 5, bab 4 dan bab 5 kan. Nah, saat ini kan bab 1 sampai bab 3 kan kamu membuat latar belakangnya gimana, teorinya, literaturnya gimana, sampai dengan metode kan. Nah, kamu Iya. concern dulu di situ, Rizky. Oke, iya, Pak. Ya, jadi biar nggak lama, biar April itu bisa kita sidang serentak. Karena ini sudah kesepakatan ya, teman-teman. Saya sekalian mungkin sosialisasi soal sidang sidang akuntansi, kesepakatan dosen di akuntansi baik di S1 maupun sarjana terapan, itu kita akan melaksanakan sidang serentak itu di bulan April. Ya, di sekitar akhir April lah. Artinya, kalian sudah mendapatkan ACC itu paling lambat ya sebelum April tadi. Nanti kami akan sediakan nih, nggak lama, kami akan sediakan semacam jadwalnya. Nah, jadi kalian yang memilih gitu jadwalnya. Bukan dari prodi lagi, tapi kalian yang memilih mau di hari apa dan jam berapa. Ya, cepet-cepetan. Nanti kami akan set dosennya siapa yang bisa melakukan evaluasi. Gitu, teman-teman. Ya, silakan. Rafli Aulia, Muhammad Rafli Aulia. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan kata Bapak kuantitatif yang dikualitatifkan ya, itu maksudnya itu seperti apa ya Pak? Karena apakah kuantitatifnya harus ada wawancara dan kuesionernya juga Pak? Ya, jadi gini. Maksudnya itu namanya analisis deskriptif, Rafli. Sebetulnya itu namanya itu kualitatif, tapi berupa analisis deskriptif. Saya berikan contohnya seperti ini. Mungkin kalian juga sering mendengar gitu ya. Ini salah satu dari apa ya? Artikel saya aja ya. Oke. Nah, ini salah satu artikel yang mungkin kalian bisa ini ya, bisa adaptasi gitu. Nah, contohnya gini. Kalau di teman-teman S1 itu kan ada pengaruh X terhadap Y gitu kan. Nah, kalau kita kan nggak boleh nih harus satu variabel. Nah, ini salah satu contoh artikel saya yang satu variabel. Jadi, saya mengevaluasi kesiapan teknologi pada mahasiswa gitu. Nah, seperti ini aja. Jadi kita ada kuesionernya. Ya, kuesionernya ada 4 ini ya dimensi. Kemudian ya kita analisis saja. Oh, berapa sih yang mengisi ini? Kategorinya apa sih? Jadi di teori tersebut ada kategorinya, teman-teman. Ada medium, high, ada low gitu. Nah, saya tinggal melakukan analisis deskriptif aja. Gitu sih. Jadi kuesioner yang kalian dapatkan itu diolah statistik hanya dalam tahap hanya validasi aja ya, bukan untuk mengukur pengaruhnya. Sisanya kita analisis deskriptif seperti ini. Nah, ini kan saya bilang nih, berdasarkan tabel 4, mayoritas siswa yang apa namanya, yang mengisi kuesioner ini, itu 32% tuh kategorinya explorer gitu. Seperti itu. Gitu, Oh, Rafli. oh, Kebayang oke ya? Pak, saya mau nanya lagi Pak, kan Ya, kalau saya kan untuk terkait judulnya itu kan analisis efektivitas dan efisiensi kepada kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau ya. seperti itu berarti saya juga harus mengadakan kuesioner juga ya Pak, karena Nggak harus. kalau sepengetahuan Oh ya, nggak sok, sok. harus Pak. Ya gimana? Karena sepengetahuan apa? Karena kalau sepengetahuan, bukan sepengetahuan sih Pak. Nah, karena kan kalau kemarin Bapak bilang bisa lewat dari berita aja tuh nyari Iya. datanya, nanti bisa diolah datanya lewat apa, ada tuh uh, dana perimbangan. Saya ngambil datanya dari analisis itu, nanti baru saya analisis deskriptifkan sesuai itu. Karena
Kalau dari saya seperti itu sih bayangan saya kemarin. Nah, tapi saya takut nih di sini karena itu yang tadi Bapak bilang kuantitatif tapi dikualitatifkan. Ya, oke. Eh Sebetulnya nggak apa-apa, Rafli, yang seperti tadi. Jadi kan nggak harus kuesioner ya. Saya tadi hanya mencontohkan kuesioner. Kalau itu kan data sekunder kan berarti kan. Nah, itu juga boleh juga. Cuma memang masalahnya di tahun angkatan lama yang sebelum kalian ini, itu banyak yang misalkan analisis dana perimbangan di instansi ini. Tapi memang gap-nya nggak ada gitu loh. Jadi kan susah ya. Nah, makanya banyak yang dosen itu tidak setuju kalau hal seperti itu. Jadi saran saya, Rafli, kalau memang mau seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh juga kok. Tapi memang masalahnya harus jelas dulu. Makanya tadi ada matriks penelitian dan matriks permasalahan itu untuk mengatasi hal tersebut. Jadi supaya kita dalam melakukan riset itu ada dasarnya. Prinsipnya boleh. Jadi tidak harus tadi yang seperti contoh saya tadi harus kuesioner. Kalian boleh juga kok data sekunder. Gitu. Ada lagi? Baik Pak, mungkin saya mau nanya lagi Pak, untuk apa namanya current issue. Untuk current isunya berarti 5 tahun terakhir atau emang di tahun ini ya Pak? Current isunya tergantung nih. Nah, ini kita bicarakan current issue ya. Nah, sekarang gini, biasanya kalau data sekunder itu periodenya berapa tahun? Contoh ya, misalkan kamu dari tahun 2020 sampai 2024 gitu. Ya berarti cari permasalahan di sekitar lini tadi dari 2020 sampai 2024. Nah, kalau misalkan masalahnya adanya 2015 misalkan, boleh nggak? Ya nggak boleh dong, ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Iya Pak, oke. Kebetulan kan saya juga udah di ACC juga ya Pak sama Pak Adam dan Bu Hera. Ya, Nah, berarti itu saya kan rentang waktunya dari 2020 sampai 2022. Berarti saya ambil di daerah situ aja kan ya Pak? ya silakan. Yang penting sih sepanjang pembimbingnya memperbolehkan nggak masalah. Gitu. Cuma nanti Baik Pak. dalam tadi perhatikan biasanya pembimbing juga kan tetap mengacunya itu dari permasalahan. Gitu Rafli. Jadi kalau sudah di ACC silahkan dilanjut. Ada lagi yang lain? Pak, saya Baik izin Pak, terima bertanya. kasih. Ya, Natasha. Pak, tadi melanjutkan yang sebelumnya, yang tadi UMKM itu kalau misalkan ambil UMKM nih Pak, nah itu Mm-mm. sanksinya itu berarti kayak saran aja atau gimana ya Pak? Terus yang kedua Pak, misalkan UMKM-nya kan tahu misalkan dia belum bayar pajak, nanti kalau nggak mau disebutin namanya jadi kayak toko X di Jakarta gitu boleh nggak sih? Terima Ya, kasih. luaran tuh apa nih dari UMKM? Apa yang Natasha mau ulik? Yang pajak itu sih, Pak. Yang pajak. Pajaknya Mm-mm. soal apa? Pajak kan banyak juga tuh. Belum bayar misalkan Pak. Misalkan belum bayar pajak. Eh, Berarti kan luarannya berarti apa? Kalau kualitatif kan berupa rekomendasi kebijakan. Kalau project base atau prototype itu tadi yang seperti Rizky ya. Rizky itu masuknya prototype nih karena dia pembuatan flowchart. Ya berarti luarannya adalah pembuatan flowchart gitu. Kalau tadi Natasha pengen melakukan analisis di UMKM di toko X gitu ya, disamarkan boleh banget, nggak apa-apa. Karena memang biasanya untuk studi kasus itu ada namanya ethical clearance, etika penelitian. Nah, salah satunya adalah menyembunyikan sebuah objek studi yang kita ingin lakukan. Contohnya tadi, misalkan namanya UMKM toko sejahtera. Nah, kita UMKM toko X nggak apa-apa. Tapi boleh nggak disebutkan? Boleh sepanjang sudah ada izinnya. Kalau UMKM tersebut mau untuk eh, apa namanya mau bisa dicantumkan gitu. Tapi umumnya toko X saja nggak masalah sih. Gitu Baik, terima Natasha. kasih Pak. Ya. Tadi siapa? Ada lagi? Siti ya tadi. Saya Pak, Ya Sylvia. Eh, maaf, saya Sylvia Nurfauzia, izin bertanya Pak. Kalau misalkan cari teori yang masuk ke penelitian kita itu caranya gimana ya Pak? Soalnya saya masih bingung terkait teori yang dibahas gitu Pak. Terus juga
jurnal-jurnal yang saya ambil itu buat penelitian, menurut saya agak kurang masuk gitu, Pak. Topik Tapi kamu soal saya apa? bisa nyari jurnalnya. Saya terkait modal pada BUMDes, Pak. Model apa nih maksudnya? Jadi awalnya judul saya tuh kan terkait penyertaan modal terhadap pengembangan BUMDes. Terus habis itu dosen pembimbing saya ngasih saran judul kalau misalkan judulnya analisis struktur kepemilikan BUMDes. Gitu doang, Pak. Nah, saya bingung. Nanti analisis saya tuh jadi terkait apanya aja, terus teorinya apa aja, sama jurnalnya tuh nggak ada yang spesifik sama kayak struktur kepemilikan gitu loh, Pak. Ya, itu karena tadi awalnya Silvi kan tiba-tiba ada judul itu karena apa? Saya fenomena yang terjadi tuh kan kayak di BUMDes yang saya mau teliti itu adanya kurang modal terhadap pengembangannya ataupun kayak kalau misalkan ada modal itu beberapa bulan setelahnya unit usahanya tuh kurang berkembang gitu, Pak. Oke. Nah, salah satu triknya mungkin kalian bisa cari di Sheet ini ya. Kita coba ya. Tapi ini pakai bahasa Inggris. Apa tadi? Struktur modal ya? Struktur kepemilikan pada BUMDes. Kan BUMDes coba. Kepemilikan, maaf. Kita coba aja. Saya juga nggak relevan ya. Kalau misalkan dalam satu jurnal tuh dia ngebahas kan struktur kepemilikan tuh kayak ada 3, Pak, sumber modalnya. Ya. Ada modal dari pemerintah, dari desa, sama musyawarah gitu. Nah, kalau misalkan jurnalnya tuh satu-satu gitu, boleh nggak sih, Pak? Boleh. Gimana? Boleh kan ya, Pak? Kayak jurnal 1 terkait khusus modal pemerintah. Terus jurnal 2 itu terkait modal dari masyarakat. Gitu boleh, Pak? Iya, boleh sebetulnya. Tapi saya bingung analisis sama teorinya, Pak, jadinya. Iya, makanya saran saya gini, sebelum menetapkan teori dan jadi gini, Silvi, kamu tahu nggak nanti harus ngapain aja? Tadi Silvi ya? Iya, Pak. Iya. Jadi awalnya saya Enggak. mau gimana, Pak? Si struktur tuh kamu udah kebayang nggak mau metodenya apa, luarannya apa, kamu harus melakukan apa? Udah kebayang Nah, belum? itu, Pak. Itu kan saran judul dari dosen pembimbing, Pak. Iya. Kalau awalnya saya kan cuma penyertaan modal terhadap pengembangan BUMDes. Saya niatnya analisis terkait modal modal yang diterima sama si BUMDesnya, terus berapa jumlahnya, sama hasil dari modal itu dipakai apa aja gitu loh, Pak. Sama bagi hasil dari modal itu. Oke, berarti bisa coba pakai cara keywordnya struktur modal. Ya karena BUMDes itu kan objek ya. Nah kita bisa nyari jurnal-jurnal yang ada di struktur modal. Nah contohnya gini nih. Struktur modal. Bahasa Inggrisnya apa?
Model structure. Model tuh apa sih? Jadi lupa. Equity, Pak. Equity. Equity structures. Atau bahasa Indonesia boleh deh. Kalau di Google struktural kan model struktur. Struktur modal. Langsung aja deh, BUMDes. Nah kan ada nih. Nah ini kan ada nih. Kamu bisa adaptasi dari beberapa teori di sini. Untuk cara lihatnya itu gimana sih Pak? Saya masih agak kurang paham. Nah, kita bisa melihat dari beberapa jurnal terdahulu, dia pakai pendekatan teori. Karena teori itu banyak. Kayak saya misalnya dalam konteks teknologi ya, misalkan penerimaan teknologi. Nah itu ada banyak, ada teori hitam, utau, semuanya sama gitu membicarakan penerimaan teknologi. Nah yang berbeda cara merekanya. Nah ini juga mengenai struktur modal, itu banyak teorinya. Nah, saya karena ini sejujurnya bukan di bidang saya, jadi saya juga masih bingung. Jadi kalian harus ibaratnya mengulik dulu nih satu persatu soal keyword struktur modal ini, misalkan organisasi ya. Dia pakai pendekatan teori apa? Nah, misalkan ini ya. Biasanya kalau di perusahaan publik dia pakainya agensi teori gitu. Ini kalau perusahaan publik ya. Sementara kamu kan organisasi non laba coba. Tapi laba, BUMDes itu kan organisasi laba. Mhm. UMKM deh. Karena sedikit ini, sedikit mirip. Nah, coba ya ini ya. Nah, ini kan dia profil keputusan struktur modal pelaku UMKM. Ini ada nih teori struktur modal. Ya, kamu bisa adaptasi aja. Ada packing order, Oh iya Pak, nanya sekali lagi Pak. trade Kalau off. misalkan jurnal yang saya ambil itu ternyata nggak ada teori-teorinya gitu Pak. Jadi pendahuluan, metode langsung hasil gitu boleh nggak sih Pak jurnalnya dipakai? Boleh, boleh. Boleh. Biasanya kadang ada jurnal juga yang tidak ada tinjauan teoritis. Jadi langsung pendahuluan. Nah, biasanya si tinjauan teoritis itu secara tidak langsung masuk ke pendahuluan biasanya. Ini kayak jurnal saya tidak ada yang tadi saya tunjukkan itu tidak ada tinjauan teorinya. Memang format dari jurnalnya begitu, gitu. Itu Oke Sylvia. Pak. Kebayang nggak? Ini udah ada nih, kamu tinggal. Makanya semakin banyak fungsi kita matriks penelitian nih, teman-teman semua. Boleh deh di sini satu ada teori ya, teori yang dipakai gitu ya di sini, teori. Jadi kalau di paper tersebut tidak mencantumkan teori ya udah kalian kosongkan gitu. Tapi setidaknya ini teori ini bisa bisa apa ya, bisa misalkan nih pakai TAM, bisa membuat resume bahwa beberapa penelitian terdahulu itu menggunakan teori ini. Jadi kalian bisa pakai yang paling banyak misalkan atau kalian pakai yang masih sedikit gitu untuk membedakan dengan penelitian yang lain. Gitu. Jadi ini salah satu cara untuk biar pembimbing pun yakin, oh jurnalnya udah banyak nih, berarti kan penelitian kamu relevan. Nah sekarang kalau saya tanya nih misalkan struktur modal BUMDes, jurnalnya udah banyak belum?
Banyak belum? Eh, belum, Pak. Nah, kan saya sebagai pembimbing nih, kan jadi nggak yakin, ya kan? Iya. Gitu, Sylvia. Logikanya ya. Saran saya kamu cari tahu dulu nih. Jadi sebelum menjawab belum, kamu usaha dulu buat matriks penelitian seperti ini. Jadi daftar list-list. Karena nanti di bab 3 pun kan ada tuh penelitian terdahulu ya. Tetap harus melampirkan ini. Jadi sebetulnya nggak terbuang sia-sia. Kalian tinggal copy, masukin ke bab 2. Kalau misalnya di matrik permasalahan ini fungsinya untuk di bab 1. Begitu. Ya, ada lagi? Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, Rizky. Ya Pak, saya mau tanya lagi. Ngelanjutin yang tadi kata apa yang sama Sylvia itu kan kalau misalkan nih Pak matriks matriks penelitiannya itu. Nah saya tuh nggak nggak nemu nih Pak yang SOP yang literally kayak judulnya tuh SOP pencatatan pencatatan akuntansi. Nah rata-rata Ya. tuh nggak apa ya di penelitian terdahulu membahasnya tuh ya tentang laporan keuangannya, tapi di dalam isinya yang saya baca itu tuh ya masih masih relate gitu pakai misalkan bahwa di masjid A B C D gitu menggunakan sistem pencatatan akuntansi yang single entry gitu dan juga belum adanya pengklasifikasian akun. Nah, itu apakah tetap bisa dijadikan penelitian terdahulu Pak atau bagaimana Pak? Bisa jadi penelitian terdahulu itu yang identik. Misalkan objeknya bukan masjid juga boleh. Misalnya, tapi kalau bisa sebaiknya yang satu sektor ya. Misalkan sektor publik ya. Berarti kamu yayasan misalkan gimana. Atau misalkan dari rumah sakit seperti apa. Sebetulnya di luar sektor publik juga boleh-boleh aja. Tapi bagusnya memang ada sektor publik. Nah, contohnya misalkan kalau tadi pembuatan SOP misalkan di perusahaan X. Nah, kamu bisa ambil tuh, oh di perusahaan X tuh memang ada beberapa perusahaan yang belum menerapkan flowchart jadinya jelek gitu. Gitu Rizky. Jadi jangan Jadi terpaku. enggak oh ya, Mm-mm. Gimana? sama judulnya ya Pak, walaupun judulnya bukan berkaitan, maksudnya bukan yang klop banget gitu sama masjid, tapi ketika dia bisa ada yang identik atau relate itu boleh dipakai ya Pak. Nggak masalah. Yang penting isinya kan. Kalau ada isinya yang Iya, membahas bahkan satu kalimat pun jika memang ada statement yang membahas atau memperkuat atau memperlemah salah satu topik penelitian kalian, nggak apa-apa itu dimasukkan. Misalkan dalam satu jurnal tersebut ada tiba-tiba penulisnya tuh bilang, oh masjid itu males lah saya nyumbang di masjid karena nggak jelas aliran darahnya. Nah itu judulnya misalkan soal opini keagamaan misalkan jurnalnya. Nah itu boleh, walaupun kalau secara judul nggak ada kaitannya gitu ya, boleh. Itu Rizky. oke Pak Ayat, makasih Pak. Ya dari teman-teman yang lain ada yang didiskusikan lagi nggak? Bapak, saya Sylvia mau Ya. nambah pertanyaan lagi, Pak. Kalau misalkan jurnal penelitian sebelumnya tuh ada minimal jurnalnya gitu nggak sih, Pak, buat kita skripsi ini? Minimal sebetulnya nggak apa-apa, tapi tidak ada ya. Tapi prinsipnya semakin banyak semakin bagus. Proporsional aja. Nah kalau kamu tanya proporsional versi saya berapa? 5 terlalu banyak nggak? Sedikit. 10 terlalu banyak nggak? Masih sedikit. Gitu. Jadi ya 15 sampai 20 lah yang membahas soal hal tersebut kalau menurut saya. Jadi orang yakin gitu. Oh, iya nih anak nggak kalian-kalian nih. Saya kasih tahu saja ya, peran saya bukan jadi korpodi nih. Misalkan peran saya sebagai pembimbing nih. Yang akan saya lihat jelas yang pertama logika kalian ya. Ini permasalahannya relate nggak gitu dengan yang disampaikan gitu. Yang kedua, ya saya lihat juga cara kalian berkomunikasi menyampaikan argumen gitu. Itu juga ngaruh loh. Lalu dari, jurnal biasanya kalau di bimbingan saya selalu saya minta matriks penelitian dan permasalahan. Kuantitas itu menentukan, ya. Jadi semakin banyak kalian mencari
jurnal penelitiannya, jurnal terdahulu, dan jurnal permasalahan itu akan semakin bagus, gitu. Artinya kan kalian pada saat membahas di paper itu kalian sudah kaya gitu, kaya akan referensi. Nah, kurang lebih begitu dari perspektif dari pembimbing. Jadi kalau kalian cuma ada 4 biji, jurnalnya ada 3 biji gitu, ya gimana ya? Berarti kan bacaan kalian cuma 3 gitu, logikanya gitu. Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Gimana yang lain? Sudah nggak ada masalah? Sudah bisa daftar sidang? Izin Bapak, saya mau bertanya Pak terkait jurnal itu, apakah harus terakreditasi Sinta atau gimana ya Pak? Oke, untuk jurnal secara prinsipnya tidak. Tidak ada ketentuan harus terakreditasi Sinta atau harus dari jurnal internasional gitu ya. Tapi ukuran kualitas sebuah jurnal itu diukur dari peringkat gitu. Jadi mungkin semakin tinggi peringkatnya semakin bagus. Artinya kayak gimana ya? Sama kayak misalnya konsultan yang misalnya tidak ada sertifikasi dengan konsultan yang ada sertifikasi. Kalian lebih percaya mana gitu? Tentunya yang ada sertifikasinya kan. Begitu. Tapi saran saya gini, untuk saat ini jangan yang penting menemukan dulu nih, kecukupan dari penelitian kalian. Begitu cukup, kalian nggak usah melihat itu peringkat berapa dulu. Nah, baru kalau kurang, kalian bisa nambahin tuh dari jurnal internasional, dari jurnal yang sudah terakreditasi, boleh, gitu. Supaya kalian nggak terkekang oleh, "Oh, saya harus kualitasnya bagus," gitu, kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah ada batasan dulu, bebaskan dulu. Kalau kalian merasa udah cukup nih, baru kalian, maju ke dalam tingkatan selanjutnya. Sambil menunggu dosen kan nggak setiap hari bimbingan kan, jadi sambil menunggu giliran dosen itu bisanya kapan, kalian menyempurnakan tulisan kalian, gitu. Gitu ya Salsa, Bila. Iya baik Bapak, terima kasih Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya boleh nggak? Iya, dari tadi juga boleh nanya. Saya Pak, saya ingin tanya. Jadi saya ada kesulitan untuk mencari. Sorry, ke mute, Ifrohatun. Halo? Ifrohatun? Halo? Iya Pak. Ya, suara kamu pakai 2 device ya? Satu. Oh, kamu Tapi mendengung ya suaranya? kayaknya emang gini Pak laptopnya atau chat aja ya. Boleh chat aja deh. Atau nggak apa-apa sok, bilang aja. Iya Pak, jadi saya ada kesulitan mencari referensi itu Pak. Saya kan objeknya itu yayasan, tapi lebih banyak tuh yang saya temui itu objeknya masjid gitu, tapi sama-sama nama bank kayak tadi di situ, saya boleh kan pakai referensi dia gitu Pak. Boleh, yang saya bilang tadi ke Rizky, tidak harus sama persis objeknya. Misalkan gini, tiba-tiba kamu menemukan ada ini ya, ada perusahaan yang aneh gitu. Misalkan nama perusahaannya PTA. Kamu nyari referensi PTA yang nggak akan ketemu gitu, karena itu kan unik gitu. Nah, yang bisa kita jadi kuncinya adalah generalisasi. Kalau itu masih, misalkan topiknya soal yayasan, boleh nggak kalau masjid? Boleh. Boleh nggak kalau rumah sakit? Boleh. Karena itu masih dalam organisasi yang sama, gitu. Nah, beda konteks misalkan perusahaan swasta nih, boleh nggak? Nah, kita kalau, eee, berdasarkan perusahaan swasta, nah lihat dulu konteksnya. Misalkan kalau e-filing nih, kita misalkan penelitian soal e-filing, antara perusahaan swasta dengan perusahaan publik sama nggak? Mau tanya nih. Bisa digeneralisasi nggak? Halo? Yang lain? Kira-kira bayarnya sama nggak? Karyawan di perusahaan swasta dan karyawan di perusahaan publik? Bayar pajaknya sama nggak?
Halo? Gak ada yang mau jawab? Sama ya, Pak? Sama dong, ya kan? Nah, berarti itu bisa digeneralisasi. Nah, tapi beda konteksnya kalau misalnya pembuatan laporan keuangan misalnya. Sama nggak swasta dengan publik? Sama Beda. nggak? Ya, Pak. Beda, berarti tidak bisa digeneralisasi itu kalau konteks tadi laporan keuangan. Nah, sekarang dari Ifro Hatun nih, konteksnya apa dulu? Misalkan kalau laporan keuangan, berarti kan jelas tuh organisasi publik dengan swasta beda. Gitu. Jadi harus yang ibaratnya harus dengan apple to apple. Berarti tadi boleh kalau yayasan, rumah sakit, sekolah, perusahaan publik lainnya itu boleh. Gitu. Oh, baik, Pak. Ada lagi, Pak. Misalkan itu saya udah beda tuh, Pak. Jadi saya kan konsepnya itu perancangan SIA berbasis FBA Excel. Nah, kebanyakan itu yang Excel itu swasta itu saya boleh nggak kalau referensinya tuh saya ambil DFG level 1-nya aja gitu tentang skema sistem kerjanya aja. Nggak apa-apa. Kan Oh, perancangan sistem informasi akuntansi kan? ya, Ya, nggak apa-apa. swasta nggak apa-apa, Pak. Iya, kalau perancangan. Nah, kamu harus ini nggak perancangan sistem informasi akuntansinya itu concernnya lebih kepada apa nih? Lebih kepada pembuatan laporan keuangannya kan? Iya, sistemnya, Pak. Sistemnya berarti kan ya seperti yang saya bilang tadi, walaupun itu sistem informasinya, kalau konteksnya publik dan swasta, ya itu beda gitu. Tapi untuk dijadikan referensi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Baik, Pak. Nah, itu kan SIA gini. Jadi jangan mencarinya itu titelan mentah-mentah. SIA itu ada banyak turunannya. Nah, rumah sakit itu sektor publik bukan? Ifro Hatun. Tergantung, Bang. Tergantung ya. Iya, Pak. Rumah sakit umum daerah gitu kan. Itu kan jelas sektor publik tuh. Nah, itu kan mereka punya namanya SIM-RS. Nah, apakah itu SIA juga bukan? SIA bukan itu, SIM-RS. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIA bukan. Nggak ada yang jawab nih. Kan sama-sama SIA gitu. SIM rumah sakit. Kemudian kalau di kementerian misalkan e-government juga itu kan salah satunya ada SIA gitu harusnya. Kayak misalnya apa lagi ya? Saya lupa apa sih namanya. Misalkan di beberapa kementerian gitu pakai sebuah aplikasi keuangan ERP. Saya lupa namanya tapi ERP gitu. Jadi lupa. Itu juga bisa disebut SIA gitu. Jadi nggak hanya keywordnya yang sama-sama SIA gitu, tapi bisa juga sistem yang lain. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nih, saya contohkan ya. Nih, lihat. Nih, sistem informasi manajemen layanan publik. Implementasi kebijakan sistem informasi desa ini. Ini kan banyak tuh. Nah, tinggal kalau di elicit, kamu tinggal, bahkan di sini kerennya itu dia bisa ada summary-nya nih. Nih, tinggal kita terjemahkan dan dituliskan. Nah, dia pakai metode ya. Teori. Tadi yang teorinya kan nanti muncul sendiri di sini. Nah, value chain, SWOT analysis. Kemudian SDLC ini. Nah, ini kan bisa.
Public Information System Framework, itu banyak. Itu. Intinya gini deh, percaya kalau misalkan kalian semakin banyak membaca, itu akan semakin banyak wawasan kalian terhadap sebuah teori tersebut gitu. Ada lagi, teman-teman? Sudah cukup atau ada lagi yang Bapak, didiskusikan? izin Pak, Ya. boleh nggak nanti minta yang tadi Bapak paparkan di grup? Iya, nanti akan saya share juga. Saya mohon sekali ini yang Excel tadi diisi juga ya, supaya saya bisa melihat progres dari kalian dan saya bantu follow up ke dosennya gitu. Oke, nanti saya Bapak share. mau nanya Baik, Pak. Pak, Ya, terima Rina. buat kartu bimbingan itu kalau misal ada dosen yang mau kayak tanda tangan buat bimbingan itu di akhir itu gimana masukin di ininya Pak, di spreadsheet nanti yang pas Bapak kirim. Eh, Gini aja bilangnya, boleh minta paraf dulu nggak Pak gitu, karena dari Korprodi minta gitu. Bilang aja gitu. Nanti saya akan menyampaikan juga ke dosen pembimbing bahwa ini nanti mereka harus tanda tangan gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi minimal minta paraf dulu bahwa memang revisi itu dilakukan. Ya, ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Cukup ya? Kenapa tadi? Apa tadi ya? Cindy, ya, gimana Cindy? Saya mau nanya, saya kan baru ngajuin judul terkait analisis kinerja anggaran belanja, Pak. Cuma kata dosen pembimbing saya, kan saya pakai teknik analisisnya itu pakai kayak rasio gitu, Pak. Ada Ya. rasio, ada analisis yang lainnya. Cuma kata dosen pembimbing saya, itu kalau ngitung rasio doang itu sama aja kayak tugas mata kuliah, Pak. Saya mau nanya apakah emang kalau rasio itu nggak boleh, untuk D4 ini nggak boleh pakai rasio atau gimana ya, Pak? Oke, kalau bilang boleh atau tidak, jawabannya boleh. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kuncinya adalah karena untuk boleh atau tidaknya judul, saya sendiri tidak bisa intervensi, teman-teman. Itu hak prerogatif dari dosen. Ya, kuncinya adalah bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa penelitian kalian itu layak, gitu. Nah, sekarang pertanyaan dibalik ini, rasio, ya. Nah, tadi siapa? Cindy ya? Nah, sekarang saya tanya Cindy, apakah memang ada masalahnya, kemudian manfaatnya untuk misalnya di perusahaan tersebut seperti apa, gitu. Karena kalau memang rasio saja nih, rasio kan sebetulnya sudah ada di dalam webnya kementerian atau perusahaan kan. Nah, dari rasio itu kamu mau apakan gitu loh, Cindy. Saya niatnya tuh pengen nyari tahu gitu, Pak. Kan permasalahannya karena eh, apa? Jadi instansi tersebut eh, Halo? Kok berhenti? iya Pak, maaf Pak. Ya. Jadi tuh di instansi tersebut itu DIPA-nya itu suka revisi terus secara terus-menerus Pak. Jadi saya mau tahu apakah setelah dia revisi terus-menerus itu bakal anggaran belanjanya itu bakal tetap efektif atau enggak gitu Pak. Oke. Ya, secara prinsip sih sebetulnya nggak masalah kalau memang di instansi tersebut masalahnya memang begitu. Nah, kalau tujuannya adalah saya ingin mencari tahu, ya nggak oke juga jawabannya. Jadi harusnya kita jawabannya adalah berupa rekomendasi gitu dari rasio tadi, misalkan contohnya ya financial distress gitu misalnya.
Nah, itu kan untuk mengukur kebangkrutan perusahaan gitu kan. Nah, kalau itu dengan adanya skripsi kamu ini bisa bermanfaat, kan di dalam skripsi ada kayak statement manfaat ya. Manfaat bagi perusahaan apa? Manfaat bagi perusahaan ini bisa jadi masukan nih buat perusahaan supaya salah satu titik lemahnya mungkin di sini gitu. Jadi dengan riset saya itu bisa alternatif yang lain kayak gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ini tergantung dari komunikasi kalian. Nah, kalau kalian misalkan, "Saya pengen meneliti karena saya pengen aja," gitu, ya pasti akan ditolak, saya jamin. Walaupun misalkan kalian buatnya yang sangat bagus gitu ya, padahal kalau dibaca gitu. Nah, satu lagi, tips dari saya nih, baiknya kalian jangan membuat alternatif satu judul. Misalkan kasih 3 judul. Tapi 3 judul ini bukan berarti hanya judulnya saja ya, tapi tetap dibuat kayak matriks penelitian, matriks masalah, gitu. Dan kalau bisa, kalau misalkan kayak tadi nih, kasusnya kayak Cindy nih, kan sudah jelas nih kalau rasio saja tugas, berarti, mmm, asumsi saya adalah dosen tersebut memang nggak mau anak didiknya rasio gitu, pengen yang lain. Nah, coba Cindy, selain tadi mungkin bisa diperbaiki komunikasinya, buat 2 alternatif lagi. Misalnya cari yang tadi, kualitatif kayak siapa gitu, Natasha atau kayak Rizky buat, project atau prototype, gitu Cindy. Nah, ini juga bagi kalau yang sudah di-ACC ya sudah syukur, tinggal kalian, saran saya buatnya langsung sampai bab 3 aja, sambil menunggu dosen bimbingannya, bersedia bimbingan gitu. Nah, ini sudah mau bulan Idul Fitri ya, bulan, puasa, jadi mohon sekali yang intensif gitu bimbingannya. Karena kalau udah mulai masuk bulan lebaran nih, itu kan ada cuti bersama hampir 2 minggu gitu. Itu aktivitas pasti nggak akan mau gitu, seperti itu. Ya semangat ya kalian ya, insya Allah dari prodi akan selalu membantu, tapi mungkin bantu versi saya bukan berarti kalian kayak disuapin ya, tapi bisa, saya memberikan mungkin pertimbangan seperti ini, seperti yang sesi seperti ini, atau nanti jika kalian memang kesulitan, dengan dosen pembimbingnya, saya bantu komunikasi, begitu. Seperti itu teman-teman semua. Jadi memang ada hal yang memang itu kebijakan dari dosennya masing-masing yang tidak bisa dari prodi sendiri intervensi, begitu. Oleh karena itu tadi, intinya adalah komunikasi dari kaliannya, gitu ya. Feel free kalau kalian mau diskusi bisa langsung datang ke ruangan saya aja silakan, nggak usah janjian lagi. Eee, Seperti itu nanti, ketua sukunya Rizky ya Rizky ya? Atau siapa ya? Iya Saya Pak, lupa. saya Pak. Ya nanti Rizky minta tolong, teman-temannya dirangkul ya, eee, teman-teman kalian saat ini mungkin saat ini belum menjadi apa-apa gitu, tapi percaya 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang itu bisa jadi menjadi, sumber penghasilan kalian gitu, itu bisa jadi rekan bisnis kalian, itu bahkan bisa menjadi atasan kalian gitu loh. Jadi saling jangan sampai nanti, kalau bisa lulus bersama nih semester ini, jadi tidak ada lagi yang telat gitu, eee, kita bersama-sama bisa jadi juga kalian menjadi rekan rekan bisnis saya gitu di kemudian hari. Nah oleh karena itu, eee, sekarang kalian tinggal 1 semester lagi, selesaikan sampai akhir gitu ya. Tunda dulu, hal yang mungkin biasanya kalian Sabtu Minggu hangout gitu kan, main-main, boleh aja, tapi proporsi untuk mengerjakan skripsi ini mohon diprioritaskan dulu. Karena sebentar lagi nih kalian sedikit lagi lulus gitu loh. Kalau udah lulus kan kalian mau misalkan pengen magang gitu kan, ya nggak usah magang, kalian kerja aja langsung full time gitu, ya kan? Seperti itu. Ya itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Kalian boleh kok menanyakan atau mau diskusi di grup gitu. Jadi grupnya jangan isinya diem-diem aja gitu. Saya sih lebih senang kalau, semua pertanyaan itu di grup, biar yang lain juga tahu juga gitu dengan case yang sama, ya.
Itu saja ya mungkin yang dari saya. Nanti minta tolong diisi teman-teman judul dan progres dari kalian setiap 2 minggu supaya saya tahu juga dan supaya saya bantu kalian ketika memang terjadi kesulitan saya akan follow up juga ke pembimbingnya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu weekendnya hari ini. Mohon maaf sekali mengganggu waktu liburnya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak Yat.